Salam selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Senang bisa kembali berbagi firman Tuhan malam ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baik di mana Tuhan berikan kepada kami semua untuk menikmatinya. Dari pagi sampai saat ini kami dalam keadaan yang sehat, baik. Sebentar kami akan renungkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti apa yang kami dengar sehingga kami boleh pakai firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sepanjang bulan Maret ini kita belajar tentang tata nilai yang kita anut di dalam gereja kita. Ada 5 tata nilai yang kita belajar, yaitu yang pertama tentang ketuhanan Yesus Kristus. Yang kedua adalah hubungan ikat janji. Yang ketiga, melakukan yang terbaik. Yang keempat, mentalitas kerajaan Allah. Dan yang kelima adalah pengabdian diri. Nah, dari minggu pertama sampai minggu ketiga, kita sudah belajar 3 tata nilai yang kita anut di gereja kita, yaitu ketuhanan Yesus Kristus, hubungan ikat janji, dan melakukan yang terbaik. Malam ini saya akan menambahkan beberapa pemikiran kepada apa yang sudah kita belajar pada minggu kemarin, yaitu khususnya tentang spirit of excellence atau melakukan yang terbaik. Menurut saya apa yang kemarin sudah kita dengar dari kedua pembicara kita, yaitu Om Tony dan Bapak Pendeta Pohan, sangat powerful sekali. Saya berdoa apa yang sudah kita dengar dari mereka kita bisa pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan malam ini saya akan menambahkan beberapa pemikiran kepada apa yang sudah kita dengarkan, memperkaya kita di dalam melakukan firman Tuhan. Nah, apa itu spirit of excellence atau melakukan yang terbaik? Secara sederhananya begini, spirit of excellence itu artinya melakukan yang terbaik atau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Pertanyaan selanjutnya, mengapa sih kita perlu melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Jawabannya adalah Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik buat kita semua dengan cara Dia mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Itulah alasan mengapa kita perlu memberikan yang terbaik juga kepada Tuhan. Dan pengorbanan Tuhan di kayu salib itu merupakan contoh dari sebuah pemberian yang sangat terbaik. Dan menurut saya sebagai manusia biasa, tentu itu Anda atau saya, kita sangat suka dengan satu pemberian yang terbaik. Atau lagi ulang tahun, kita senang menerima kado dari teman-teman kita. Dan ada yang menurut kita ini adalah kado yang the best yang kita terima dari orang lain. Dan kita sangat senang dengan hal itu. Nah, saya rasa Tuhan juga ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik dari kita sebagai umat. Mungkin sekarang saudara bertanya, apa sih hal terbaik yang bisa saya berikan kepada Tuhan? Apakah saya harus berkorban seperti Tuhan, yaitu dengan mati di kayu salib? Boleh saja sih kalau saudara mau mengorbankan diri mati di kayu salib untuk Tuhan, it's okay aja gitu. Ya, tapi malam ini bukan itu yang saya maksudkan. Tapi malam ini saya akan menyampaikan 3 pemikiran yang membantu kita untuk terus-menerus memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara siap untuk mendengarkan? Yang pertama, pemikiran pertama, supaya kita terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan ini, hindari rasa puas diri. Saya ulang, hindari rasa puas diri. Kalau kita terlalu cepat merasa puas diri dengan apa yang sudah kita kerjakan atau kita lakukan untuk Tuhan, itu sebetulnya merupakan suatu penghalang untuk kita mencapai kemajuan yang lebih besar lagi. Dan itu jugalah yang merupakan penghalang untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi menurut saya rasa puas diri adalah awal daripada kemunduran. Pada saat seseorang sudah merasa puas diri dengan apa yang sudah dia lakukan, sebetulnya dia sudah berhenti untuk naik ke level berikutnya. Jadi sebagai pengikut Tuhan, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, janganlah merasa puas diri.
lompati perasaan puas diri saudara, dan teruslah maju dan lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang pemikiran yang kedua. Pemikiran yang kedua adalah kita melayani Tuhan dengan melayani orang lain. Sekali lagi, kita melayani Tuhan dengan melayani orang lain. Tadi saya katakan, spirit of excellence artinya memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, salah satu cara kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan adalah dengan melayani orang lain. Memberikan yang terbaik juga buat orang lain. Dalam kebudayaan kita yang lebih suka dengan mentalitas aku dahulu, kepentingan aku lebih penting, maka itu akan sangat sukar dan sulit untuk kita bisa mendahulukan orang lain, melayani orang lain. Kita sulit melakukan itu karena kita nggak punya pemikiran bahwa sebetulnya kita sedang melayani Tuhan. Tetapi kalau kita sadar bahwa dengan melayani orang lain sebenarnya kita sedang melayani Tuhan, tentu akan mudah untuk kita melakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada saat ini, dengarkan hal ini. Yesus tidak mengukur kehebatan, kebesaran saudara dari status saudara, dari jabatan saudara, dari pelayanan, dari apapun yang saudara lakukan. Sekali lagi saya ingin katakan hal ini. Yesus tidak mengukur kehebatan, kebesaran saudara dari status, tetapi dari pelayanan yang saudara lakukan. Tuhan menentukan kebesaran kita. Tuhan menentukan siapa kita di matanya berdasarkan seberapa banyak orang yang kita layani, bukan seberapa banyak orang yang melayani kita. Mungkin saudara mulai bertanya-tanya, ini dari mana nih dapat pemikiran seperti itu? Yuk, mari kita dengarkan Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ada satu cerita yang sangat menarik, saya ingin kita lihat cerita itu. Dikatakan demikian, ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayan di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab alasannya nih, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Mereka yang tadi dikategorikan sebagai domba itu menjawab Tuhan atas apa yang Tuhan sampaikan. Kata mereka kepada Tuhan seperti ini, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Ini jawaban Tuhan terhadap mereka. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang daripada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri, yang dikategorikan sebagai kambing-kambing tadi. Dikatakan demikian, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk,
Menyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Alasannya kenapa mereka disebut seperti itu? Sederhana, 42 dikatakan, sebab aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka kemudian menjawab Tuhan, menjawab raja itu. Katanya gini, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka Tuhan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga. Well, dengarkan jemaat Tuhan. Yesus tidak mengukur kehebatan, kebesaran saudara berdasarkan status saudara siapa saudara, tetapi berdasarkan pelayanan saudara. Apa yang saudara lakukan kepada orang-orang yang terhina tadi? Tuhan menentukan kebesaran kita berdasarkan berapa banyak orang yang sudah kita layani. Bukan seberapa banyak orang yang melayani kita. Saya ingin katakan, memiliki nilai spirit of excellence adalah memampukan kita untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Tidak dengan asal-asalan, tetapi dengan yang terbaik. Saya berdoa supaya saudara mulai punya pemikiran baru bahwa melayani Tuhan adalah dengan melayani orang lain. Yuk, buka mata besar-besar dan mulai lihat orang-orang di sekeliling saudara. Pandanglah mereka sebagai Tuhan yang perlu saudara layani. Ayat tadi cukup sangat jelas. Yesus bilang kalau kita melakukan kepada mereka-mereka yang terhina, orang-orang itu, sebetulnya kita sedang melakukan. Jadi kalau saudara tanya, gimana sih kita melakukan yang terbaik, spirit of excellence untuk Tuhan? Sederhana. Lihat orang-orang yang susah di samping saudara, yang tidak mampu dan saudara mau tolong mereka. Sekarang pemikiran yang ketiga atau yang terakhir, yaitu selalu siap untuk melayani. Sekali lagi, selalu siap untuk melayani. Sama seperti seorang prajurit, begitu juga seorang pelayan, yaitu harus siap melakukan tugasnya. 2 Timotius pasal 2 ayat 4 katakan demikian. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jika kita hanya melayani karena waktunya pas atau nyaman buat kita, sebetulnya kita bukanlah seorang prajurit sejati. Dan itu merupakan tanda bahwa kita tidak mempunyai atau kita tidak menghidupi nilai spirit of excellence yang ada dalam gereja kita. Orang yang memiliki nilai spirit of excellence akan bersedia melakukan apapun untuk Tuhan, meskipun waktunya tidak nyaman untuk dirinya. Pertanyaan saya untuk kita semua malam hari ini, apakah saudara siap untuk Tuhan kapanpun Tuhan minta? Apakah saudara mau seperti seorang prajurit yang bersedia kepada panglima atau komandan? Dan dapatkah Tuhan mengacaukan rencana saudara tanpa membuat saudara marah? Dengarkan, sebagai pelayan yang sejati, sebagai orang-orang yang mempunyai nilai spirit of excellence, kita tidak dapat memilih kapan atau di mana kita akan melayani. Menjadi seorang pelayan sejati berarti menyerahkan hak saudara untuk Tuhan. Membiarkan Tuhan menginstruksi saudara, waktu saudara, kapanpun jika Tuhan mau. Satu kali saya sedang nge-gym. Nyampe di tempat nge-gym, pemanasan sebentar, kemudian baru 15 menit saya mulai angkat beban di tempat gym itu, di ruangan gym. Tiba-tiba ada jemaat menelpon saya. Katanya gini, Pak Pendeta, tolong ke rumah. Suami saya sakit dan tidak bisa bergerak. Bapak Ibu tahu, sementara itu di luar ruangan tempat nge-gym saya sedang hujan. Baru hujan lebat dan baru sekarang mulai reda dan sedang gerimis. Hari itu saya nggak punya jas hujan. Dan saudara tahu,
saya kemudian memutuskan untuk berhenti nge-gym dan segera pergi ke rumah jemaat itu untuk melayani mereka. Menurut saya itulah cara Tuhan menginterupsi kita dari jadwal kita. Cara Tuhan memberhentikan kita dari keinginan kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan mau kita untuk melayani itu. Dan saudara tahu, hari itu saya harus taat sama panglima tertinggi saya, yaitu Yesus Kristus. Saya tinggalkan gym pada saat itu dan saya harus pergi kepada jemaat dan melayani mereka dalam keadaan gerimis, dan saya tidak mempedulikan itu. Dan saya mendapat satu kesimpulan dari situ, peristiwa itu, bahwa interupsi atau waktu jeda dari Tuhan tidak akan menjadikan saya frustasi atau stres, karena agenda saya adalah apapun yang Tuhan ingin bawa dalam kehidupan saya. Dan menurut saya, seorang pelayan sejati adalah seorang yang memiliki nilai spirit of excellence, akan melihat interupsi dari Tuhan sebagai tugas ilahi. Dan ia senang karena interupsi dari Tuhan merupakan kesempatan untuk ia mempraktekkan pelayanan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya berdoa apa yang kita dengar malam hari ini membuka cakrawala pemikiran kita. Kita akan terus belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan cuma hari Minggu di gereja saudara melayani. Buat saudara yang selama ini sudah berjuang, datang lebih awal mempersiapkan pelayanan melalui musik, pujian, penyembahan, aser, membuat semuanya untuk Tuhan. Tuhan memberkati semua apa yang saudara lakukan. Jauh lebih daripada itu, mulailah lakukan sesuatu di hari Senin sampai hari Sabtu. Apa yang saudara temui di luar sana, di situ adalah kesempatan buat saudara melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami dengar malam hari ini membuat kami untuk terus melayani Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Angkat dari pemikiran kami rasa puas diri, karena itu menjadi penghambat bagi kami untuk merasa diri cukup dan berhenti. Tuhan, tolong kami untuk terus melayani Tuhan. Kapanpun, dimanapun Tuhan inginkan kami melakukan itu. Mungkin kami merasa terlalu di zona nyaman, tidak bisa berbuat banyak. Tuhan, ampuni kami. Beri kami pemikiran yang baru di dalam melayani Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar dari Matius 25 ayat 31 sampai 45 tadi, kami ingin ada di dalam kelompok barisan yang Tuhan sebut sebagai domba, bukan kambing yang hanya fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Mampukan kami untuk tangkap firman Tuhan yang kami dengar malam ini, dan itu kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.